فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan terakhir kita mengambil tentang hadis masyhur. Dikatakan oleh Baikuni dalam pengertiannya bagaimana? Jabir, tutup kitabnya. Masyhuru marwi fawqa ma thalatha. Berarti Ibnu Al-Baikuni pendapatnya tentang makna masyhur apa? Dari bait ini kita menarik kesimpulan. Yaitu suatu hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya perawi-perawinya jumlahnya lebih dari 3. Ini pendapat Baikuni. Adapun yang rajih bagaimana pengertiannya indah ya Muhammad Raga? Nah, suatu hadis yang pada minimal tingkatan dari tingkatan-tingkatan sanadnya itu jumlah perawinya 3 atau lebih. Nah, lebihnya ini sampai derajat apa untuk keluar dari istilah masyhur? Sampai para ulama mengatakan hadis tersebut mutawatir, maka berarti keluar dari tingkatan masyhur. Baik, malam yablugh hadd tawatur. Apakah ada batasan jumlah perawinya untuk sampai tingkatan mutawatir? Indah ya dzikri? Tidak. Ya rajih kita tidak mendapati para ulama rahimahumullah ta'ala menetapkan jumlah tertentu untuk dikatakan mutawatir. Berarti kembali kepada tansis dari para a'immah. Lalu berarti bait yang benar untuk kita jadikan ganti pada kalimat Baikuni tadi. Bagaimana lafadznya? Indah ya Abdurrahman Riau. Masyhuru marwiyun anis salasah. Baik. Hadits masyhur itu adalah yang diriwayatkan dari 3 orang pada setiap tingkatan sanadnya. Nah, istilah masyhur di sini masyhur menurut ilmu hadis, kawan. Adapun di sana ada istilah penggunaan masyhur di kalangan fuqaha, di kalangan awam, di kalangan ahli usul, beda-beda, kawan. Karena kebanyakan kalau selain istilah ulama ahli hadis, mereka menggunakan kata masyhur yang penting hadis yang terkenal, yang banyak tersebar, walaupun mungkin gharib atau bahkan maudhu'. Ya. Maka jangan sampai tercampur aduk penggunaan istilah. Baik. Sekarang kita akan masuk pada contoh-contoh hadis masyhur menurut istilah ahli hadis. Mithalul masyhuril istilahi ما أخرجه البخاري فقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك ابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه يأتي عروة بن زبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
Di sini salah cetak, ikhwan. Innallaha, di situ salah pencet. Biasa ketika seorang mengetik ini harusnya hamzah, kemungkinan jadi kode sehingga keluarnya radhiyallahu anhu. Baik, dibetulkan. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama' hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Ini hadis juga masyhur di kalangan para talabatul ilm, juga masyhur dalam istilah ahli hadis. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan apa? Dengan dicabut betul-betul dari para hamba secara langsung. Yantazi'uhu minal ibad, jadi ilmu dicabuti dari manusia. Lalu tercabutnya ilmu bagaimana? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga meninggalnya ulama, akhwan, merupakan musibah besar bagi kaum muslimin, karena bersama dengan wafatnya mereka, demikian pula ilmu mereka ikut tercabut. Kecuali yang ditinggalkan dan diwariskan kepada para talabah, itu pun tentunya tidak akan bisa menggantikan keberadaan mereka. Dari generasi akhwan, siapa yang bisa menggantikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Para a'immah terdahulu. Demikian pula jangan jauh-jauh seperti para a'immah mu'asirin seperti Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, kemudian Imam Al-Albani, Imam Al-Wadi'i. Mereka tidak tergantikan kedudukannya di tengah-tengah umat. Baik. Ilmu tercabut dengan meninggalnya para ulama. Dan termasuk di antara ulama yang baru-baru ini wafat, yaitu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah, akhwan, setelah sekian lama beliau diupayakan oleh para pengadu domba untuk diadu domba dengan para masyayikh kita, terkhusus dengan Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Di akhir-akhir kunjungan dari penuntut ilmu dari Damaj, penuntut ilmu dari Yaman, berkunjung kepada Syekh Rabi. Saat itu alhamdulillah sambutan bagus, kemudian juga menyampaikan salamnya kepada Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Kemudian juga menyatakan tidak ada lagi masyakil, tidak ada permasalahan, yang ada adalah mahabbah, saling cinta mencintai, dan kabarkan kepada beliau aku senantiasa mencintainya. Ini kalimat Syekh Rabi' yang menggembirakan ahli sunnati wal jamaah, menunjukkan akhwan bahwasanya hal-hal yang terjadi sebelumnya adalah upaya dari tahrish, upaya pengadu domba dari orang-orang yang menginginkan keburukan di tengah-tengah para ulama seperti Arafat Al-Busiri. Ini orang yang sangat busuk, yang menyebar keburukan di tengah-tengah salafiyin. Yang dulu para ulama kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada Syekh Rabi. Sebelum wafatnya beliau untuk kembali ke sisi ahli sunnati wal jamaah dan meninggalkan orang-orang yang buruk tadi, alhamdulillah. Mereka pun satu persatu terbuka kedoknya, dan Syekh Rabi sendiri juga mentahdir mereka, termasuk Arafat sendiri. Demikian pula Usamah, Ataya, dan yang lainnya.
yang mereka berupaya untuk terus-menerus mempengaruhi beliau rahimahullah agar memusuhi ahli sunnah di Yaman, terkhusus Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala dan para talabatul ilm. Maka ini berita gembira bagi ahli sunnah salafiyin. Bahwasanya beliau meninggal di atas mahabbah, di atas rasa cinta kepada ahli sunnah. Dan ini sangat menjadikan hizbiyun marah, menjadikan mereka sangat marah. Sebagian mendustakan, yang dusta. Tapi bukti sangat jelas, rekaman sangat jelas itu suara Syekh Rabi, dan menunjukkan kunjungan itu kunjungan akhir-akhir ketika Syekh Rabi sudah dilarang untuk dikunjungi. Karena sekitar setahun sekitar setahunan beliau tidak boleh dikunjungi. Ada tulisan mamnu' az-ziyarah di rumah beliau. Karena sakit beliau dan seterusnya. Tapi alhamdulillah upaya keras dari sebagian talabatul ilm al-afadil ingin mengunjungi Syekh Rabi, mengupayakan dan akhirnya diberi izin oleh keluarga dan bisa bertemu dengan beliau dan disambut dengan baik. Dan rekaman tersebar bagus sebagai bukti bahwasanya tahdziran beliau yang dulu-dulu tidak berlaku lagi. Karena kita tahu sebabnya. Kita tahu sebabnya. Idza urifa sabab batala al-ajab. Tidak perlu heran karena memang kita tahu sebabnya adalah tahrish, pengadu dombaan dari mereka-mereka yang tidak menginginkan kebaikan dalam dakwah ini. Ingin mengadu domba terkhusus di Yaman antara Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala dengan Syekh Rabi, dan mereka berhasil di awal-awal. Tapi alhamdulillah sebelum meninggalnya Syekh Rabi, beliau kembali ke pangkuan ahli sunnati wal jamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Ini untuk mengingat akhwan, kebetulan kita sampai pada hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, sampai ketika tidak menyisakan lagi seorang alim di muka bumi ini, maka manusia pun mengambil sebagai pimpinan-pimpinan mereka orang-orang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, sehingga mereka ditanya, maka orang-orang itu pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sendiri sesat dan menyesatkan yang lain. Baik. Hadis ini ikhwan, fa hadzal haditsu masyhur. Maka hadis ini adalah termasuk hadis masyhur secara istilah. Fi aqalli tabaqatin min tabaqatihi thalathah, pada setiap minimal tingkatan dari tingkatan sanadnya ada 3 perawi. Wa bayanu dzalika kama yali, penjelasannya sebagai berikut. Antum perhatikan ini penjelasannya sedikit butuh kejelian. Baik. Tidak perlu kita gambarkan. Kalau digambar dibagan lebih mudah sebenarnya. Cuman insyaallah cukup antum perhatikan di sini untuk menunjukkan masing-masing tingkatan sanad ada 3 orang perawi minimalnya. Taib di sini rawahu an Malik huna Ismail ibnu Abi Uwais. Ya. Dalam riwayat Bukhari ini meriwayatkan dari Malik siapa? Ismail bin Abi Uwais. Wa qad tabi'ahu Mus'ab ibn Abdullah Az-Zubairi wa Muhammad ibn Sulaiman. Baik. Dan telah mengikutinya dalam tingkatan ini yaitu Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi dan Muhammad ibn Sulaiman.
Tulisan setelahnya wallahu alam butuh dicek, kurang jelas. Baik. Akhrajahu min tariqihima as-Silafi fi Tuyuriyat. Fataba'ahum Abdullah bin Wahab wa Ishaq bin Isa at-Tabba'. Akhrajahu min tariqihima Ibnu Abdul Bar fi Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli. Perhatikan di sini yaitu mutaba'ah untuk Ismail. Berarti Ismail bin Abi Uwais dikuatkan oleh siapa? Abdullah bin Zubair, Abdullah Az-Zubairi, kemudian Muhammad bin Sulaiman. Ini sudah 3. Baik, sudah 3. Kemudian diriwayatkan dari jalan Mus'ab dan Muhammad bin Sulaiman ini, na'am, baik, dari jalan ini apa? As-Silafi dalam Tuyuriyat. Kemudian mutaba'ah untuk 3 ini Abdullah bin Wahab dan Ishaq bin Isa at-Tabba', berarti 5. Baik, 5 orang yang dikeluarkan riwayat kedua orang ini oleh Imam Ibn Abdul Bar. Kemudian diikuti lagi wa taba'ahum Suwaid ibn Sa'ad, berarti yang ke-6. Baik, Suwaid ibn Sa'id. Wa taba'ahum Suwaid ibn Sa'id. Akhrajahu Abu Amr Ad-Dani fi Sunanil Waridah fil Fitan. Berarti semuanya 6. Fahaula'i sittatun rawahu an Malik. Maka mereka ini jumlahnya 6, semuanya meriwayatkan dari siapa? Dari siapa Khadir? Dari Imam Malik rahimahullah. Kemudian sekarang ketingkatan Malik. Ketingkatan apa? Tabaqahnya Imam Malik. Wa taba'a Malikan ala riwayatihi an Hisham adadun kabirun minar ruwat. Malik kan mengambil dari Hisham. Nah, dalam tingkatan Malik ini diikuti juga oleh sederetan besar dari para perawi. Minhum Jarir ibn Abdul Hamid atau Abdul Hamid, Jarir ibn Abdul Hamid, wa Hamad ibn Zaid, wa Abbad ibn Abbad, wa Abu Muawiyah, wa Waqi', wa Ibn Idris, wa Abu Usamah, wa Ibn Numair, wa Abdah, wa Sufyan, wa Yahya ibn Sa'id, wa Amr ibn Ali, wa Syu'bah ibn al-Hajjaj. Akhrajahu an haula'i jami'an Muslim fi sahihi. Berarti mengikuti Malik berapa perawi itu? Siapa yang menghitung? Berapa? Hendak? 13. Baik. 13 perawi. 13 ini 6 belum juga masuk ke mutawatir karena tidak dihukumi oleh para ulama hadis ini mutawatir. Wa taba'ahum akharuna katsirun. Dan mengikuti mereka, mutaba'ah untuk mereka yang lainnya banyak. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari tahta al-hadits raqam 100 faqad ishtuhira hadha al-hadits min riwayat Hisham bin Urwah fawaqa'a lana min riwayatin akthar min 70 nafsan anhu min ahli al-haramain wal Iraqain wa Syami wa Khurasan wa Misr wa ghairihima. Baik. Dan telah masyhur hadis ini dari riwayat Hisham bin Urwah. Jadi Hisham bin Urwah berarti memiliki murid yang banyak. Nah, taib yang meriwayatkan dari Hisham bin Urwah ini lebih banyak dari 70 orang. Lebih dari 70 orang, baik dari penduduk Haramain, Iraqain maupun Syam, Khurasan, Mesir dan yang lain. Taib. Faqala tahta al-hadits rakam 7,307. Maka dzakartu fi babil ilmi anna hadzal hadits masyhurun an Hisham bin Urwah an abihi rawahu an Hisham akthar min 70 nafsan wa aqulu huna inna Abul Qasim Abdurrahman bin al-Hafidh
Abi Abdullah ibn Mandah dzakara fi kitab at-tadhkirah anna alladhina rawahu 'anil Hafidz Hisham aktsar 'anil Hafidz Hisham aktsar min dzalika wa sarada asma'ahum fazadu 'ala 400 nafsin wa 70 nafsan. Baik. Jadi pada tingkatan murid Hisham ini memang sangat banyak, kawan. Disebutkan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar pada nomor hadis tersebut mengatakan, aku telah menyebutkan dalam babul ilmi bahwasanya hadis ini masyhur dari Hisham bin Urwah dari ayahnya. Telah meriwayatkan hadis itu dari Hisham lebih dari 70 orang. Dan aku katakan di sini sesungguhnya Abul Qasim Abdurrahman Ibn Al-Hafidz Abi Abdullah Ibn Mandah menyebutkan dalam kitab beliau Tadhkirah bahwasanya orang-orang yang meriwayatkan dari beliau ini, dari Al-Hafidz Hisham, ya Hisham bin Urwah maksudnya digelari dengan Hafidz, itu jumlahnya lebih dari 70. Kemudian disebutkan nama-namanya ini. Dari para imam, semakin banyak mereka semakin gembira dengan banyaknya jalan, karena akan semakin memperkuat kesahihan hadis. Baik. Ini menunjukkan himmah yang luar biasa, kawan. Kalau kita dapat 3 saja sudahlah, hafal 3 saja. Ya, mereka seberapapun dapatnya maka dihitung semua, ditulis semua. Kemudian disebutkan nama-namanya, ditambah. Dan beliau tambah menjadi apa? Jumlahnya 400 nafsin wa 70 nafsan, 470 perawi. Ini pada tingkatan murid-murid Hisham. Baik. Qala wa taba'a Hishaman ala riwayatihi an Abi Yahya ibn Abi Katsir wa Zuhri wa Abul Aswad Muhammad ibn Abdurrahman yatimu Urwah. Nah, ini berarti minimal pada tabaqah sanadnya 3 ya kan di sini, yang cuman 3 tok. Nah, taib taba'a Hisham berarti apa? Yang mengikuti Hisham berarti sama-sama mengambil hadis dari Urwah, dari ayahnya, yaitu Yahya bin Abi Katsir, Zuhri dan Abul Aswad Muhammad bin Abdurrahman yatimu Urwah. Cuman kalau ditambah Hisham jadinya 4. Akhrajahu an haula'i thalatha Ibnu Abdul Bar fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kemudian pada tingkatan Urwah, pada tingkatan tabi'in, tayyib, wa taba'a Urwah ala riwayatihi an Abdullah bin Umar ibn al-Hakam akhrajahu Muslim wa Khaythamah ibn Abdurrahman akhrajahu Tabrani. Tayyib, mengikuti Urwah dalam riwayatnya dari Abdullah bin Amr, Umar ibn al-Hakam dan Khaythamah ibn Abdurrahman, sehingga pada tingkatan tabi'in ini jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya pada tingkatan tabi'in? Hendak ya Arif. Taib 3, yaitu Urwah ibn Zubair, Umar ibn al-Hakam dan Khaythamah ibn Abdurrahman. Nah, kalau kita perhatikan dalam ilmu hadis, jumlah yang paling sedikit ini yang menjadi penentu nama hadis itu apa. Jenis hadis itu apa? Maka lihat yang minimalnya. Kalau minimalnya tingkatan sanadnya kok ada 3, berarti ini hadis apa? Masyhur. Kalau kemudian semua tingkatan-tingkatan ada 5, 6, 10, tapi kok satu tingkatan cuma 2, maka hadisnya apa, Bapak? Aziz. Semuanya perawi-perawinya thiqah. Kemudian ada satu tabaqat, ada perawi dhaif, maka hukumnya apa, Ali? Semua perawi-perawinya thiqah kecuali satu tabaqat ada perawi dhaif di tabaqat itu, maka hukumnya ya dhaif. Ya, karena apa? Yang lemah menjadi apa? Penentu hukum hadis. Jalur semuanya thiqah. Kemudian sebelum sahabat ada perawi dhaif, ya jadinya apa? Dhaif. Ya, jadinya dhaif. Jadi dalam hadis demikian,
yang paling lemah, nah yang paling minim itu yang menjadi penentu jenis hadis itu apa. Seperti hadis ini kalau kita perhatikan tadi ada yang 470 ini pada tingkatan murid-murid Hisham. Baik. Atau tingkatan apa? Murid-murid Urwah. Tingkatan siapa? Murid Hisham ya kan? Yang 470. Kemudian di tingkatan Hisham 4. Baru pada tingkatan Urwah saja yang 3, maka dikatakan masyhur. Qala wa rawahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atun minas sahabah siwa Abdullah bin Amr minhum Abu Hurairah wa Abu Sa'id wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar wa Ali bin Abi Thalib wa Aisyah. Baik. Nah, ini pada tingkatan sahabatnya saja banyak ikhwan. Meriwayatkan dari Nabi segolongan para sahabat, jamaah. Selain Abdullah bin Amr, di antara mereka adalah Abu Hurairah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib dan Aisyah. Ada berapa sahabi? Totalnya berarti di antaranya disebutkan di sini berarti 7 ya kan? 7 bersama Abdullah bin Amr. Cuman dari 7 jalan ini akhwan wa ba'duha syadidatud dha'f. Sebagiannya ada yang kedhaifannya parah. Wa inna ma asyartu ilaiha tatmiman lil faidah, hanyalah aku isyaratkan kepada adanya perawi ini untuk menyempurnakan faidah, untuk menunjukkan pada setiap tabaqat sanadnya itu paling sedikitnya di sini apa? 3 perawi. Yaitu pada tingkatan apa? Yang jumlahnya cuma 3 perawi dalam contoh ini. Hendak ya Raihan pada tingkatan pada tabaqah tabi'in ya, pada tabaqah tabi'in cuma 3, maka ini menjadi penentu. Fahadzal haditsu masyhur, sehingga hadis ini masyhur dengan apa? Penjabaran tadi. Li'anna fi aqalli tabaqatin min tabaqatihi thalathah, karena pada minimal tingkatan dari tingkatan-tingkatan sanadnya cuma 3, yaitu pada tabaqah tabi'in, yaitu Urwah, Umar dan Khaythamah. Wa inna ma dzakartu turuqahu wa tawassa'tu fihi li'anni ra'aitul ulama yumaththiluna bihi lil masyhur wa lam ara man bayyana turuqah. Hanyalah aku sebutkan jalan-jalannya dan aku perluas penjabarannya karena aku melihat para ulama memberikan contoh dengannya untuk hadis masyhur ikhwan, tapi aku tidak melihat ada yang menjelaskan jalan-jalannya. Tayyib wa awdaha syuhratah, dan menjelaskan kemasyhurannya. Fa ahbabtu an uqarribal faidah, maka aku ingin untuk memperdekat faidah ini, dan ini sangat gamblang bagi kita ikhwan. Ternyata ketemu dia masuk kategori masyhur. Nah, dikarenakan pada tingkatan tabi'in cuma 3, sedangkan tingkatan selain itu lebih dari 3. Tayyib. Wa wadhihu ma fi tabaqati isnadihi min ar-ruwah walhamdulillahirabbil alamin, dan aku jelaskan pada tingkatan-tingkatan sanadnya, perawi-perawinya siapa saja, walhamdulillahirabbil alamin. Dan ini faedah bagi kita. Untuk apa? Tergambar hadis masyhur itu bagaimana. Berarti kalau antum ingin memperjelas, bisa apa? Dari bagan itu sangat jelas. Mulai dari apa? Sahabi, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, antum kalau ingin lebih gamblang tulis. Misalnya sahabi dari Abi Hurairah, Abdullah bin Amr dan seterusnya. Taib 7 orang ini. Kemudian ternyata di tabi'in Urwah, Umar, Khaythamah cuma 3. Kemudian di atba'ut tabi'in Hisham dan 3 orang lain, berarti 4. Kemudian di tabaqah setelahnya ini yang paling banyak murid-murid Hisham, yaitu 470-an. Baru di tabaqah setelahnya mengerucut lagi. Mengerucut lagi cuma apa? Berapa? 13 ditambah yang asli ya kan? Berarti 14.
Lalu yang 470 ini mereka kemana ini? Harusnya kan 470 masing-masing punya murid ya kan? Harusnya kan lebih melebar lagi ya kan? Inilah barakatul ilm ya. Di sini kita mengetahui bagaimana ilmu itu keberkahannya. 470. Kalau secara logika 470 taruhlah satu masing-masing 470 satu-satu masing punya murid. Satu saja punya murid. Berarti setelahnya mesti perawinya minimal 470 lagi ya kan? Belum kalau punya 2 murid. Kalau punya 2 anak saja jadi muridnya sudah 800 lebih perawinya. Ya, cuman demikianlah barakatul ilm. Tidak semua orang belajar itu muridnya punya orang-orang yang meneruskan ilmunya. Kita belajar, kalau tidak ada yang meneruskan ilmu kita, ya berhenti di situ. Dari 470 ini kan yang lainnya berhenti. Yang sampai riwayatnya kepada kita cuma 14. Ini lihat, barokah. Makanya minta keberkahan ilmu agar ilmu kita ini yang sedikit bisa terwariskan. Bisa terwariskan. Makanya adanya orang yang belajar kepada kita ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal anak-anak kita. Maka jadikan minimal nanti anak-anak kalian minimalnya murid kalian. Murid kalian. Sehingga punya penerus ilmu yang telah kita pelajari. Sehingga hidup ilmunya. Bersambung. Barakallahu fiikum. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiquna lima yuhibbuhu wa yardahu. Walhamdulillahirabbil alamin.